Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah majelis ta'lim pengajian Raudhatul Jannah di Jenewa ya. Ngomong-ngomong Jenewa itu di mana saya juga enggak tahu ya. Jenewa itu di mana ini? Hah? Swiss. Oh, Swiss. Oh ya. Di Swiss ya ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita akan mulai dengan Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Tentunya mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilihkan untuk menemani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalani kehidupan suka dan duka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya istri-istri Nabi yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka masih statusnya sebagai istri-istri Nabi, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya, tidak boleh dinikahi oleh siapapun karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi istri-istri Nabi di akhirat ya. Dan kita tahu dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri zaujiha, bahwasanya seorang wanita akan menemani suaminya yang terakhir. Oleh karenanya kita akan berbicara tentang wanita-wanita yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan kasih gambaran tentang wanita-wanita yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja ya wanita-wanita tersebut ya. Kita akan bahas secara singkat ya. Wanita-wanita di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bagi wanita-wanita tersebut menjadi 3 ya. Yang pertama adalah istri-istri Nabi. Kemudian yang kedua adalah budak-budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wanita-wanita yang tidak jadi menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun wanita-wanita yang tidak jadi menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 ya, yaitu di antaranya Ibnatu Al-Jawn ya. Jadi wanita ini tadinya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Nabi ingin menemuinya, ya artinya diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempat digauli, diceraikan. Ketika Nabi ingin bertemu dengannya, kemudian dia berkata, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad uzzi bima'ad, sungguh kau telah berlindung kepada zat yang maha memberi perlindungan. Ilhaqi bi ahlik, maka belum diapa-apain oleh Nabi SAW, maka wanita ini pun dikembalikan ke keluarganya ya. Keluarganya. Kemudian di antaranya juga ada wanita yang disebut dengan al-wahibah nafsaha. Al-wahibah nafsaha. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa imra'atan mu'minah, seorang wanita yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu Nabi sebenarnya sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bisa menikahi dia. Nabi boleh menikahi dia tanpa mahar, ya. Ya, boleh dinikahi tanpa mahar. Dan ini hanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mahar. Tapi akhirnya Nabi tolak, Nabi tidak jadi menikahinya. Nabi tidak jadi menikahinya. Terus gimana? Akhirnya dia ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah, fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat sama wanita tersebut, nikahkanlah wanita tersebut dengan aku. Maka Rasulullah SAW akhirnya nikahkan wanita tersebut dengan sahabat tadi. Rasulullah SAW suruh cari mahar, ya. Rasulullah bilang, "Ada maharmu?" Ya. Kata dia, "Saya punya sarung ya Rasulullah." "Taib, sarungmu jadi mahar." Kata dia, "Ya Rasulullah, kalau sarung ini saya jadikan mahar, saya enggak punya sarung kecuali ini." Rasulullah SAW mengatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Coba pulang ke rumah cari meskipun cincin dari besi, pokoknya bisa jadi mahar. Dia cari, enggak ada ya Rasulullah. Terus enggak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Kau punya hafalan Quran?" Kata dia, "Punya." Kata Rasulullah SAW, "Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran." Kalau gitu nikahilah wanita tersebut dengan hafalan Quran yang kau miliki untuk kau ajarkan kepada dia. Jadi maharnya berupa, istilahnya maharnya adalah jasa sang lelaki mengajarkan Al-Quran kepada wanita tersebut. Ya. Adapun budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada dua, ya. Yang pertama Maria Al-Qibtiyah bintu Syam'un Al-Qibtiyah. Maria ini yang merupakan hadiah dari Raja Al-Muqawqis dari Mesir, dan Maria Al-Qibtiyah itu dari Mesir. Diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Nabi menjadikan dia budak dan punya anak, ya. Punya anak dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad, ya. Tapi akhirnya Ibrahim ini wafat ketika masih masa menyusui. Tapi wafat masih dalam usia susuan. Yang Rasulullah SAW sangat sedih. Ibrahim lahir ketika gerhana matahari, ya. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya gerhana ini terjadi bukan karena kelahiran sesuatu atau kematian sesuatu. Dan waktu Rasulullah SAW lahir Ibrahim, Rasulullah sangat senang karena ketika Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Ternyata anak Ibrahim kemudian akhirnya meninggal. Masih sangat kecil di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah SAW menangis. Kata Rasulullah SAW, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma." Sungguh hatinya sangat sedih, mata mengeluarkan air mata. "Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana." Namun kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang bisa membawa keridhaan Rabb kami. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim sangat bersedih, ya. Ini budak yang pertama. Yang kedua namanya Raihanah, ya. An-Nadhriyah, ini juga budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menawarkan untuk menikahinya, dia menolak untuk dinikahi Nabi. Ya. Tapi dia memilih untuk tetap jadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menikah harus mahar, macam-macam ada kelaziman-kelaziman dan yang harus dilakukan, maka dia memilih, "Saya jadi budak Anda saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adapun istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka totalnya ada 11. Namun ketika Rasulullah SAW meninggal yang tersisa cuma 9. Duanya sudah meninggal dunia. Di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian di antaranya Saudah bintu Zam'ah, begitu adanya Aisyah radhiyallahu taala anha, empat adalah Hafsah, ya. Hafsah bintu Umar, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian di antaranya Ummu Salamah bintu Umayyah, ya, Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kemudian ada Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian ada namanya Zainab bintu Jahshin.
Kemudian ada namanya Al-Juwairiyah, ya. Bintul Harith, ya. Kemudian ada namanya Sofiyah bintu Huyai, ya, bin Akhtab, ya, Sofiyah Nadhriyah dari Yahudi. Kemudian ada namanya Ramlah bintu Abi Sufyan, yaitu Ummu Habibah. Ramlah ini adalah Ummu Habibah. Ramlah itu Ummu Habibah. Kemudian yang terakhir 11 adalah Maimunah radhiyallahu taala anhunna, ya. Khadijah wafat, ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Khadijah sudah wafat sebelum Nabi. Di antara juga wafat sebelum Nabi adalah Zainab bintu Khuzaimah. Ini juga wafat sebelum Nabi. Kalau tidak salah, Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha hanya tinggal bersama Nabi kurang lebih 3 bulan, kemudian meninggal dunia. Tapi beliau ketika menikah dengan Nabi ikut serta dalam peperangan, membantu orang-orang yang terluka. Inilah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama ketika Nabi meninggal. Masih ada 9 istri Nabi: Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Jahshin, Al-Juwairiyah bintul Harith, Safiyah, Ramlah, dan Maimunah radhiyallahu taala anhunna ajmain. Yang perlu kita ingatkan bahwasanya Rasulullah, kenapa istrinya banyak? Rasulullah SAW memiliki kekhususan yang tidak bisa diikuti oleh yang lain, ya. Jadi faktor-faktor atau hal-hal yang merupakan argumen akan bolehnya Nabi menikah dengan banyak wanita. Karena hal ini dijadikan bahan oleh orang-orang non-muslim, orang kafir, untuk mencela Nabi Muhammad SAW, menggambarkan Rasulullah SAW seakan laki yang beginilah, laki yang begitulah. Maka terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW boleh saja menikah dengan banyak wanita. Yang pertama, disebutkan dalam perjanjian lama, ya, dalam Bible, ya, dalam perjanjian lama, bahwasanya, ya, Nabi Daud dan Sulaiman memiliki istri yang banyak. Sampai disebutkan Nabi Sulaiman khususnya, kalau tidak salah istrinya 300, terus budaknya berapa ratus, saya agak lupa. Tapi termaktub dalam perjanjian lama tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud juga raja yang memiliki istri yang banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan punya istri 3 dalam perjanjian lama. Artinya orang-orang ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara, mereka juga tahu bahwa Nabi mereka dahulu ada yang istrinya juga banyak. Kalau Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak boleh? Kalau Nabi dulu boleh, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh? Kemudian yang kedua, bahwasanya kebiasaan orang Arab di zaman Nabi beristri banyak tanpa batas. Maka ini adalah hal yang wajar di zaman Nabi SAW, apalagi sebagai kepala negara. Namun akhirnya Rasulullah SAW kasih pembatasan. Bagi sahabat tidak boleh istri lebih daripada 4. Oleh karenanya ketika datang aturan tersebut, Rasulullah SAW tanya, kamu istrimu berapa? 10. Ceraikan 6, tinggalkan 4. Sehingga maksimal bagi selain Nabi SAW adalah cuma 4. Tetapi tradisi istri sampai 10, 20 di zaman tersebut adalah suatu hal yang biasa. Oleh karenanya tidak ada seorang kafir pun di zaman Nabi yang mencela Nabi dari sisi ini. Tidak ada. Abu Jahal yang suka mencari-cari kesalahan Muhammad SAW. Abu Lahab, kemudian Al-Walid bin Mughirah, orang-orang musyrikin yang suka mencari-cari kesalahan Nabi, mereka tidak bisa mencela Nabi dari sisi ini. Karena ini perkara yang biasa. Perkara yang biasa di zaman mereka. Mereka punya sampai 20, sampai 30
Ya, tapi Rasulullah SAW kemudian batasi untuk selain Nabi boleh 4. Masna wa thulatsa wa ruba' cuma 4. Karena 4 itulah yang mungkin bisa merupakan syariat sepanjang kehidupan sampai hari kiamat, dan juga 4 itulah yang mungkin untuk menciptakan namanya maksimal untuk bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Lebih daripada itu seorang laki akan kewalahan. Ya. Taib. Kemudian di antara kenapa Rasulullah SAW Rasulullah memiliki ya, Rasulullah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Dimiliki manusia biasa. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah SAW pernah satu hari beliau menggauli istrinya 9 seluruhnya. Ada yang mengatakan 11 bersama budak-budaknya. Dalam satu waktu Rasulullah SAW mengelilingi mereka dengan sekali mandi. Dan ini orang biasa tidak bisa ya. Demikian juga ini pernah terjadi pada siapa? Pada Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, saya malam ini akan menggauli 99 istriku. Ya. Dan semuanya akan lahir, punya anak, akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Tapi intinya para nabi mereka memiliki kekuatan berbeda daripada manusia biasa. Jika Nabi memiliki kekuatan kemampuan yang luar biasa, memiliki istri 9 merupakan hal yang mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kebutuhan biologis. Ini tidak bisa dikiaskan kepada laki-laki yang biasa. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW semua istri Nabi dinikahi oleh Nabi ya, karena ada sebab sosial, ada sebab tertentu. Sebab sosial tertentu ya. Ya, banyak nanti mungkin akan kita jelaskan ketika kita akan bahas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Ini sekedar mukaddimah ya, kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira kondisi wanita di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan istri yang banyak karena ada hal-hal yang memang hal biasa. Oleh karena saya ulangi lagi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan istri 9, tidak ada seorang musyrik pun yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin bahkan zaman dahulu mungkin ini menunjukkan kehebatan seorang, tapi enggak ada yang mencela. Padahal mereka mencari-cari celah untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, namun tidak ada yang mencela dari sisi ini. Ini hal yang sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kalau kemudian istri Nabi nikahi semuanya ada sebab sosial tertentu. Kemudian terakhir saya tambahkan semua istri Nabi janda adalah janda kecuali Aisyah. Ya. Radhiyallahu taala anha. Kalau Rasulullah SAW hanyalah ingin seperti perkataan orang ingin memuaskan hawa nafsu, Rasulullah SAW akan mencari istri gadis semua. Tapi buktinya Rasulullah SAW justru ada sahabat yang meninggal, Rasul nikah istrinya, sahabat sana meninggal, Rasul ingin istrinya. Seakan-akan Rasulullah ingin meringankan beban mereka. Ya, ada sepupunya meninggal, Rasulullah nikahi istrinya. Dan padahal Rasulullah SAW sendiri menyuruh sahabat untuk menikahi gadis. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah SAW, hal la tazawwajta bikran tudaibuha wa tudaibuka tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau Jabir tidak menikah dengan gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia, kau bisa bercanda dengan dia. Ya, Nabi menyuruh sahabat untuk menikahi gadis. Nabi sendiri istrinya semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ini poin pertama mungkin tolong dihapus sebelum kita masuk pada pembahasan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Berbicara tentang Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Maka kita sedang berbicara tentang wanita yang luar biasa yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi dengan ya akhlak luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, yang disandingkan sebagai istri pertama bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah bintu Khuwailid ya. Yang dia adalah seorang wanita Quraisyah, wanita dari Quraisy, memiliki nasab yang tinggi, yang bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi dia adalah wanita Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Mendapat gelaran-gelaran di zaman beliau dengan gelaran-gelaran yang berbeda, di antaranya adalah At-Tahirah. Tahirah itu wanita yang suci, yang jauh dari perbuatan nakal, perbuatan zina dan yang lainnya ya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha
sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menikah 2 kali ya. Sudah menikah 2 kali, suaminya pada meninggal dunia. Yang di antaranya beliau menikah dengan Atiq binti Aith al-Makhzumi, kemudian menikah dengan Abu Halah Nabash at-Tamimi ya. Kemudian meninggal dan dia punya anak ya, Hind bin Abi Halah ya. Dari pernikahannya dengan Abu Halah, maka Khadijah punya anak namanya Hind bin Abi Halah yang tinggal juga bersama Rasulullah SAW di rumah Khadijah ketika Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Khadijah menjanda dan dia memiliki harta yang banyak, dia adalah seorang wanita saudagar kaya raya yang mempekerjakan para lelaki untuk menjual barangnya ya, barang dagangannya, pergi ke negeri Syam, nanti keuntungan dibagi yang disebut dengan mudharabah, yaitu modal dari dia, kemudian para lelaki bekerja untuk menjualkan barang dagangannya. Inilah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga banyak lelaki yang ingin menikahinya ya. Siapa yang tidak ingin menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha? Wanita Quraisyah, nasabnya tinggi, dari sisi nasab tinggi, dari sisi akhlak terkenal sampai disebut dengan tahirah, yaitu wanita yang suci. Kemudian dari sisi harta adalah wanita yang kaya raya ya, saudagar ya. Dari segala sisi manapun, maka semua lelaki tertarik dengan Khadijah. Tapi Khadijah selalu menolak ya. Sudah menikah 2 kali, sudah janda 2 kali dan dia menolak lamaran para lelaki. Sampai akhirnya dia mendengar tentang seorang pemuda yang terkenal memiliki akhlak mulia yang diberi gelar dengan Al-Amin. Itulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dia mendengar tentang seorang pemuda yang masih muda yang memiliki amanah yang luar biasa sampai digelari dengan Al-Amin ya. Tertarik ya, tiba-tiba ya Allah menggerakkan hatinya ingin mengenal lebih dekat tentang pemuda tersebut. Ya. Dan Nabi SAW juga belum menikah. Maka seakan-akan Khadijah ingin lebih tahu tentang bagaimana perangai Muhammad ini. Ya. Orang bilang katanya dia Al-Amin. Orang memuji akhlaknya, tidak pernah berdosa sedikit pun. Ya. Tapi kan kata orang, Khadijah ingin tahu lebih jelas bagaimana tentang akhlak lelaki yang membuat hatinya tertarik kepada lelaki tersebut. Maka disebutkan Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW, sang pemuda Muhammad SAW untuk bekerja sebagai anak buahnya untuk memperdagangkan barang dagangannya. Ya. Kemudian barang dagangan ini akan diperjualbelikan di negeri Syam. Yang dari Mekah ke negeri Syam butuh perjalanan kira-kira ya mungkin 1.200 km ya, karena dari Mekah menuju Madinah sekitar 450 km, kemudian dari Madinah menuju Syam kira-kira 700 atau 800 km ya, sehingga butuh perjalanan jauh sekitar 1.200 km untuk membawa barang dagangan untuk memperjualbelikan barang dagangan tersebut. Dengan demikian Khadijah akan tahu tentang keamanahan Nabi dan bagaimana perangai akhlak Nabi yang sesungguhnya. Karena akhlak seorang bisa diketahui di antaranya dengan muamalah dengan uang. Ketahuan akhlak seseorang, dan juga bisa akhlak seorang sungguhnya bisa diketahui dengan ketika safar. Sebagaimana ketika ada seorang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika orang mau jadi saksi, Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mengenal engkau. Siapa yang menjadi saksi memberi rekomendasi kepada engkau? Maka kata Umar, saya tidak kenal engkau dan saya tidak mengenal engkau, tidak memberi mudarat kepadamu. Tetapi sekarang kau hendak menjadi saksi, maka harus ada yang merekomendasi engkau bahwasanya kau layak menjadi saksi. Siapa yang merekomendasi engkau? Maka ada seorang mengangkat tangan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya akan menjadi merekomendasikan orang ini. Saya kenal dia. Kata Umar, kau kenal dia? Iya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pertama, apakah dia adalah jaruka, tetanggamu? Pernah tinggal bertangga sama dia, tangga dekat. Sehingga kau tahu makhrajahu madkhalahu, kau tahu kapan dia masuk, kau tahu kapan dia keluar. Namanya tangga, tahu betul siapa tetangganya. Kata dia, bukan ya Umar, saya enggak pernah jadi tetangga dia. Kemudian, apakah kau bersafar dengan dia? Pernah bersafar dengan dia? Yang alladzi yustadallu bihi, yang dengan safar ketahuan tentang akhlak seseorang. Makanya dikatakan safar yusfir, karena safar itu akan membuka tabir akhlak seseorang yang sungguhnya, apalagi safar zaman dahulu.
dengan berjalan yang jauh, kemudian di bawah terik matahari kalau hujan kehujanan, kelaparan ya. Makanya sering disebutkan dalam Al-Qur'an Ibnu Sabil banyak sekali disebutkan. Yaitu di antara orang berhak menerima zakat orang yang kehabisan bekal dalam safar. Oh, zaman sekarang rata-rata orang tidak demikian, tapi zaman dahulu namanya safar itu adalah suatu yang berat. Nah, ketika orang bersafar akan nampak akhlaknya yang sesungguhnya. Apakah dia mengutamakan dirinya sendiri? Apakah dia pelit akan ketahuan? Ataukah dia ego, tidak memperhatikan yang lain? Ya. Sehingga dengan safar akan ketahuan akhlak. Apa dia malas ibadah akan ketahuan. Dia tidak pernah berzikir ketahuan. Semua akhlak yang selama ini dia jaim, menjaga image selama ini akan terbongkar ketika bersafar. Kata Umar, kau pernah bersafar dengan dia? Tidak pernah. Terus, hal amalaka bidinar wa dirham. Apakah dia pernah bermuamalah dengan engkau dengan dinar dan dirham, dengan duit? Yang dengan dinar dan dirham tersebut ketahuan akhlak seseorang. Ya, karena kadang seorang dari penampilan Masya Allah luar biasa, mungkin Islami, kalau ke masjid Masya Allah kelihatan saf pertama, tapi ketika kita bermuamalah dengan dia masalah duit, selesai sudah. Akhlaknya habis. Ya, utang nggak pernah bayar, nggak pernah tepat waktu, bikin masalah, menggampangkan masalah duit dan yang lainnya. Ya. Jadi terkadang nampaknya secara zahir seakan-akan orang yang alim, tapi ketika sudah kita bermuamalah duit dengan dia hancur-hancuran, ketahuan bobroknya. Jadi Umar mengatakan, bagaimana kau bisa merekomendasinya? Kau tidak pernah safar dengan dia, kau tidak pernah urusan duit dengan dia, dan kau tidak pernah menjadi tetangganya. Idzan la ta'rifu. Kalau gitu kau tidak kenal orang ini. Ya. Inilah 3 perkara yang dijadikan landasan oleh Umar untuk mengetahui, membongkar akhlak seseorang. Di antaranya 2 perkara dipakai oleh Khadijah untuk mengenal Nabi SAW. Khadijah akan menyuruh Nabi bersafar dari Mekah menuju negeri Syam, 1200 kilo, perjalanan yang jauh. Yang kedua, Khadijah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bermuamalah masalah duit. Bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya. Kemudian akhirnya Rasulullah setuju, bekerjalah dia kepada saudagar yang cantik yaitu Khadijah. Kemudian dia pun memperjualbelikan barang Khadijah. Khadijah pasang seseorang namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan ya. Kalau kita mungkin Maisarah disebut perempuan. Maisarah itu nama laki-laki. Nah, Maisarah ini menemani Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan dagang tersebut. Ya, dengan Maisarah inilah budaknya Khadijah. Maisarah bisa melaporkan segala hal kepada Khadijah tentang siapa hakikat Muhammad SAW. Maka mulailah Rasulullah SAW menjualkan barang perdagangan Khadijah. Kemudian lapor setelah itu pulang. Maisarah lapor kepada Khadijah. Beginilah Muhammad, beginilah begini. Maka semakin tertariklah Khadijah kepada sang pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya ya, inilah lelaki yang ditunggu-tunggu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Khadijah pun mengatur bagaimana akan bisa terjadi pernikahan antara Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya Khadijah melalui saudaranya menyampaikan kepada saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhirnya terjadilah pernikahan yang luar biasa dari seorang laki yang sangat soleh Rasulullah sallam, kemudian dengan wanita yang sangat soleha yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Berapakah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah umur Khadijah? Sebelumnya faedah yang bisa diambil bahwasanya jika ada seorang wanita yang tertarik dengan seorang lelaki, ya, dan dia tahu laki tersebut saleh bertakwa, dia boleh menawarkan dirinya, tapi mungkin tidak langsung, tapi lewat seseorang lainnya. Karena kita tahu namanya kebahagiaan yang kita harapkan dari lelaki yang saleh. Sebagaimana seorang laki berharap kebahagiaan dari wanita yang salehah. Betapa banyak problematika rumah tangga karena suaminya tidak saleh atau istrinya tidak salehah, ya. Sehingga masing-masing lupa dengan kewajibannya. Namanya manusia ketika sudah menikah yang dipikirkan adalah haknya. Dia pandai dalam menuntut haknya tapi tidak pandai dalam menunaikan kewajibannya. Tapi berbeda antara wanita soleha dan laki yang soleh. Niscaya kedua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan pasangannya. Dia tidak ingin mendolimi pasangannya. Maka dia berusaha untuk menunaikan hak pasangannya. Kewajibannya dia penuhi, tidak hanya sekedar dia menuntut. Oleh karena bukanlah salah, bukanlah perkara tercela bagi Khadijah ketika dia pun tertarik kepada Muhammad, sang pemuda yang sangat saleh, terkenal dengan ketakwaannya. Akhirnya melalui
perantara, akhirnya terjadilah pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Berapakah umur Nabi? Rata-rata ulama mengatakan umur Nabi 25 tahun. Adapun umur Khadijah maka ada khilaf di kalangan para ulama, beberapa pendapat, namun pendapat mengkerucut kepada dua pendapat, bahwasanya ada yang mengatakan Khadijah berusia 28 tahun, dan ini salah satu pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah berusia 40 tahun. Ada yang mengatakan Khadijah berusia 28, ada yang mengatakan Khadijah 40 tahun. Yang mengatakan Khadijah berusia 28 tahun, mereka mengatakan Khadijah setelah itu menikah dengan Nabi, punya anak 6. Anak 6 tersebut adalah Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 6 orang anak. Ya, menunjukkan bahwasanya Khadijah masih produktif untuk mengandung dan melahirkan. Lain halnya kalau Khadijah sudah umur 40 tahun. Kita tahu orang umur usia 40 tahun untuk melahirkan tidak mudah. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya Khadijah umurnya 28 tahun ketika menikah dengan Nabi. Itu jarak antara Nabi dan Khadijah cuma 3 tahun. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Khadijah usianya 40 tahun. Ini pendapat yang lebih kuat karena disebutnya dalam satu hadis ketika Aisyah cerita, ketika saya cemburu, Aisyah masih remaja. Saya cemburu, kemudian saya menyebutkan keburukan Khadijah, saya mengatakan hamra'us shidq, hamra'us shidqain, ya. Apa namanya? Khadijah adalah wanita yang sudah nenek-nenek, yaitu hamra maksudnya tinggal gusinya saja, giginya sudah jatuh. Kalau kita bilang Khadijah menikah umur 28 tahun dan Khadijah hidup bersama Nabi 25 tahun. Khadijah usia rumah tangga mereka 25 tahun. Kalau Khadijah umur 28 kemudian menikah dengan Nabi sampai 25 tahun, berarti usia usia Khadijah ketika meninggal 25 tambah 28 itu 33 tahun. 53 tahun, 53 tahun mungkin seorang giginya belum jatuh ya. Kawan-kawan saya masih banyak umur 50-an giginya belum jatuh. Tapi kalau kita bilang Khadijah umurnya 40 tahun, kemudian menikah dengan Nabi, kemudian hidup bersama Nabi 25 tahun, berarti Khadijah ketika meninggal usianya 65 tahun. Kemungkinan umur segitu gigi sudah rontok, apalagi sering menyusui anak yang begitu banyak ya, kalsiumnya berkurang sehingga akhirnya giginya jatuh. Oleh karenanya pendapat yang ini khilaf ya, tapi pendapat yang mungkin saya lebih condong bahwasanya Khadijah ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya adalah 40 tahun. Usianya adalah 40 tahun. Kemudian berjalanlah kehidupan rumah tangga yang luar biasa, kebahagiaan yang meliputi kehidupan mereka ya selama pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai 15 tahun berikutnya Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Ya. 15 tahun hidup bersama Khadijah radhiyallahu taala anha dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketentraman, bagaimana tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini semuanya adalah perhiasan dan perhiasan terindah adalah istri yang salehah ya. Jika seorang mendapatkan istri yang salehah, sungguhnya telah mendapatkan surga dunia. Tapi kalau dia mendapatkan istri yang tidak salehah, sukanya nuntut, pikirannya dunia tok, senangnya perhiasan tok, tidak mengerti kewajibannya sebagai istri yang salehah, maka seakan-akan dia telah mendapatkan neraka yang disegerakan. Oleh karenanya seorang berusaha agar mendidik istrinya menjadi istri yang salehah, agar dia merasakan kenikmatan kehidupan dunia, bidadari dunia sebelum dia merasakan bidadari akhirat. Ketika setelah 15 tahun pernikahan, maka kemudian Rasulullah SAW diberi wahyu. Bagaimana asal muasal Rasulullah SAW diberi wahyu? Rasulullah SAW melihat suatu yang hal yang aneh. Di antaranya ada kejadian aneh Rasulullah SAW ya, seperti ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Kata Nabi SAW, "Inni la'alamu hajaran kana bi Makkah, inni la'alamu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la'alamu al-an." Sungguh aku tahu sebuah batu di kota Mekah dulu beri salam kepadaku sebelum saya diangkat menjadi seorang nabi. Saya tahu batu tersebut sekarang. Ini Rasulullah SAW juga tidak suka dengan kondisi masyarakat ketika itu yang mereka lagi di puncak-puncak kerusakan, minum khamar, berzina. Rasulullah SAW meninggalkan itu semua. Mereka menyembah berhala di sekitar Ka'bah, ada 360 berhala. Dan Rasulullah SAW meninggalkan semua hal tersebut. Maka hubbiba ilaihil khala. Rasulullah SAW
sebelumnya lagi suka mimpi. Mimpi yang mimpi itu bukan mimpi seperti kita mungkin enggak jelas. Ini mimpi jelas. Ka'annahu falaqu subhi, seperti cahaya yang muncul di pagi hari, benar-benar terang benderang, mimpinya jelas. Kalau kita mimpi kadang kita samar-samar. Ketemu orang samar-samar, tahu tadinya di sini, tahu-tahu di sana, tahu-tahu topiknya berubah dengan cepat. Tidak beraturan ceritanya kalau dalam mimpi seseorang. Tapi ini Rasulullah SAW mimpi dengan mimpi yang sangat jelas. Setelah sering mimpi, hubbiba ilaihil khala. Rasulullah SAW suka untuk menyendiri. Maka dia pun pergi, sebelum diberi wahyu ini, dia pun sering pergi ke Gua Hira. Gua Hira, ya, dari situ Rasulullah SAW naik ke Gua Hira yang cukup tinggi, ya, sambil bawa bekal. Rasulullah ingin beribadah kepada Rabbul Alamin, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala. Dia tidak ikut-ikutan orang-orang yang berhura-hura. Dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak bermusik-musikan, enggak. Ya. Sampai di sini dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW ingin hadir dalam acara walimah, dari kejauhan dia mendengar suara-suara mazamir, suara musik-musik, kemudian dia pun dijadikan pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi SAW merasa rindu, maka dia pun pergi ke Gua Hira, bawa bekal dari istrinya. Sampai di Gua Hira, dia merenungkan, bertafakkur, mencari bingung apa yang harus dia lakukan. Tidak bisa dia bergabung dengan masyarakat yang lagi di puncak-puncak kerusakan. Kalau bekalnya habis, dia turun lagi. Turun ke Khadijah minta bekal lagi. Kemudian naik lagi. Kemudian berdiam di situ bertafakkur sampai berhari-hari. Kalau sudah habis lagi, turun lagi. Demikian ya. Dan semua itu dihadapi oleh Khadijah dengan tenang. Dia tidak pernah mengatakan, Mas ngapain ke gunung? Mas kurang kerjaan. Mas sudah, sama saya aja Mas di rumah. Enggak pernah Khadijah ngomong demikian. Enggak pernah Khadijah, kamu udah bolak-balik cuma bekal ke sana pulang lagi, enggak ada apa-apa, enggak ada hasil, sudah di rumah saja. Enggak. Khadijah enggak pernah bilang begitu. Dia pokoknya suaminya bilang apa dia kasih. Suaminya bilang apa dia kasih ya. Dia kasih. Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang disebutkan Khadijah juga ngikutin Nabi kadang-kadang ngikutin Nabi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sedang di Gua Hira, tiba-tiba datanglah hatta ja'al haq, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian memeluk, mengatakan, "Ya Muhammad, ikra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca sama sekali. Faghattani, kemudian malaikat Jibril pun datang dalam bentuk manusia, kemudian memeluk Nabi SAW dengan Rasulullah orangnya kuat. Tapi Rasulullah tidak berkutik ketika itu sampai hatta balagha minnil jahdu, sampai Rasulullah sulit untuk bernapas. Summa arsalani, kemudian lepas. Malaikat berkata lagi, "Iqra," baca. Kata Rasulullah, "Ma ana biqari," aku sama sekali tidak bisa baca. Rasulullah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia peluk lagi, lepas lagi. "Iqra," kata Nabi, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Kenapa kata para ulama, malaikat peluk lepas agar Nabi Muhammad tahu bahwasanya dia tidak sedang bermimpi. Dia sekarang di alam sadar. Karena sebelumnya beliau bermimpi. Kali ini engkau tidak bermimpi wahai Muhammad, kau dalam alam sadar. Benar-benar sedang sadar. Akhirnya Jibril alaihissalam mendiktekan atau mengimlakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentalqin, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Ya. Subhanallah. Disebut tentang Tuhan yang selama ini dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini yang dicari Nabi, ingin tahu tentang Tuhan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian akhirnya Rasulullah ketakutan. Kemudian dia pun turun dari Gua Hira, gemetar. Dia takut sesuatu menimpa. Ini makhluk apa ketemu dengan dia? Disuruh baca tiba-tiba. Dia turun, kemudian dia ketemu Khadijah. Dia mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ketakutan, gemetar. Khadijah tidak banyak omong, dia langsung ambil selimut, selimuti suaminya. Dia tidak mengatakan, Mas, tunggu dulu Mas, ada apa Mas? Tunggu dulu Mas, kamu kenapa Mas? Enggak. Khadijah langsung selimut, suaminya bilang selimut, dia selimut. Sebenarnya Khadijah tidak banyak tanya, tidak banyak ini ya. Dia selimuti. Sampai dalam riwayat dikatakan, "Subbu alayya bima'in barid." Rasulullah mengatakan, tuangkan air dingin ke tubuhku. Kemudian setelah tenang, Rasulullah cerita, "Wahai istriku Khadijah, sungguhnya aku tadi begini. Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir ya
Keburukan menimpa diriku. Dalam sebagian ulama mengatakan Rasulullah takut dia gila. Ini apa yang sedang saya alami? Saya sedang alami apa ini? Dengar batu ucapkan salam, kemudian sekarang ketemu orang seperti ini, sebelumnya mimpi macam-macam. Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Jangan-jangan aku sakit, jangan-jangan aku gila. Khadijah sang istri yang luar biasa menenangkan suaminya. Wanita ini luar biasa, hebat. Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, kau tidak akan celaka. Kau tidak akan kemudaratan menimpamu, wahai suamiku. Abshir, bergembiralah. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Khadijah mengangkat perasaan Nabi agar dia tidak bersedih. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Innaka latasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Suamiku, kau suka nyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, suamiku kau selalu jujur. Wa tahmilul kalla, suamiku kau selalu membantu kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau kerja, hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak bisa bekerja, yang belum bisa mandiri. Wa takrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu, wahai suamiku. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Rabbul Alamin. Saat-saat genting seperti ini butuh seorang istri yang paham apa yang harus dia ucapkan, kepada suaminya agar suaminya tenang. Bukan istri yang malah bingung apa yang dilakukan, kemudian tidak bisa berpikir. Lihat Khadijah radhiyallahu anha tenang. Makanya fungsi seorang istri ketika ada suami lagi ketakutan lagi, ditenangkan, bukan malah memperkeruh suasana. Kalau ada orang pulang dari kantor marah-marah, istriku, kenapa? Itu Abu Fulan itu kurang ajar itu, aduh gini-gini, bikin masalah sama saya di kantor. Istrinya, oh iya, istrinya juga begitu sama tuh, tambah bikin masalah tambah rame. Enggak, tenang mas. Hidup ini memang ujian. Harusnya tenangkan suaminya. Bagaimana Khadijah bisa milih kata-kata dengan kecerdasannya? Khadijah, dia memandang kejadian-kejadian. Sehingga ada kesimpulan yang dia ambil, padahal tidak ada wahyu. Tidak ada dalil, tidak ada hadis, tidak ada Quran, belum ada, belum masuk Islam. Tapi Khadijah bisa mengambil kesimpulan berdasarkan kejadian alam. Kalau ada orang yang seperti ini, jujur selalu berkata, suka menyambung silaturahmi, membantu orang yang susah, suka menjamu tamu, tidak pelit, menghabiskan waktunya untuk menolong orang terkena musibah, orang seperti tidak akan dihinakan oleh Allah. Dari mana dalilnya Khadijah? Dari istiqra', yaitu dia mengamati. Buat apa? Buat suaminya tenang. Ketika suaminya mendengar perkataan Khadijah, Rasulullah SAW pun menjadi tenang. Tidak cukup sampai di situ. Khadijah bawa suaminya ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah. Dan dia rajulun tanassar, dia masuk Nasrani. Ketika itu dia mendapati agama yang ada, yang terbaik Nasrani waktu itu. Maka akhirnya setelah Rasulullah tenang, kata Khadijah, "Isma' min ibni akhik." Wahai Waraqah, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini. Kemudian Waraqah berkata, ada apa engkau wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW cerita. Kemudian kata Waraqah, "Hadan namus alladhi nazala ala Musa." Yang datang kepadamu wahai Muhammad di gua tersebut, itu dah Jibril, namus, pembawa rahasia Allah yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Waraqah berkata, "Ya laitani kuntu jad'an idh akhrajaka qaumuka la ansurannaka nasran mu'azzara." Kata Waraqah, "Wahai Muhammad, seandainya aku masih muda ketika kau diusir, aku akan menolongmu dengan pertolongan sekuat-kuatnya." Rasulullah SAW berkata, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusirku? Wahai Waraqah, ini suatu yang berat bagi Nabi. Bagaimana harus tinggalkan kampung halamannya? Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang datang seperti kau bawa, illa udi, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian tidak lama berikutnya, Waraqah ibn Naufal meninggal dunia. Saat itulah Nabi SAW kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Perkara sudah berubah. Kemudian datang lagi wahyu menyuruh Nabi untuk berdakwah. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnum tastakthir wa li rabbika fasbir." Wahai yang orang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Subhanallah, kata para ulama, sejak Nabi mendengar, Nabi sedang tidur berselimut, sedang tidur pulas, tiba-tiba malaikat Jibril kasih bangun.
Bangunkan dia. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Kaget. Kum, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan. Sejak Nabi mendengar perintah Allah, kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Terus berdakwah sampai meninggal dunia, tidak pernah istirahat. Dari satu kegiatan-kegiatan lainnya, terus kehidupan dia seluruhnya dunia untuk akhirat. Itulah Muhammad SAW. Akhirnya mulailah Nabi SAW berdakwah, mulailah terjadi permusuhan, pergolakan dari orang-orang Quraisy, dan yang menemani Nabi ketika itu istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah memberikan semua yang bisa dia miliki kepada suaminya. Waktunya untuk suaminya, dia ngurus anak-anaknya, ya. Hartanya seluruhnya untuk suaminya. Dia selalu menenangkan hati suaminya, tempat curhat suaminya. Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Luar biasa wanita ini. Ya, luar biasa ya. Sampai akhirnya, ya, ketika Rasulullah SAW dikepung atau diboikot oleh orang Quraisy dalam Syi'ab Bani Hashim, ya, selama 3 tahun itu menjelang Khadijah meninggal dunia. Kira-kira setelah Nabi berdakwah 7 tahun berdakwah dengan disikapi yang luar biasa, ya. Akhirnya Rasulullah SAW diboikot, masuk ke dalam Syi'ab Abi Thalib kalau enggak salah, di suatu tempat diboikot di situ, hidup susah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya sulit ya. Selama 3 tahun Khadijah ikut masuk bersama suaminya di situ. Mulailah dia hidup susah di situ. Mulai hidup yang berat sampai kekuatannya melemah sampai ketika Nabi SAW lepas dari boikot tersebut, tidak lama kemudian Khadijah meninggal dunia. Ya. Dia terus bersama suaminya, ya. Dan yang diganggu bukan cuma Nabi SAW, keluarganya juga diganggu. Ketika Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Ketika itu Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi menikahkan putri-putrinya. Putrinya ada 4. Ada namanya Zainab, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Ummu Kalthum, Fatimah belum menikah. Fatimah menikah dengan Ali. Ketika Nabi sebelum menjadi seorang Nabi, 3 putrinya ini sudah menikah. Pertama dengan Zainab, putri tertua, menikah dengan Abul As. Anak Nabi dari Khadijah itu Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia. Tapi Nabi disebut dengan Abul Qasim karena anak lelaki yang paling tua namanya Al-Qasim. Tinggal putri-putrinya. Adapun Zainab menikah dengan Abul As. Abul As adalah ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibunya kalau enggak salah namanya Halah, ya, bintu Khuwailid. Ponakannya Khadijah. Maka Khadijah bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nikahkanlah putri kita Zainab dengan ponakanku. Dan Rasulullah setuju. Akhirnya menikahlah Abul As dengan Zainab. Ya, ketika Zainab akan masuk di malam pertama dengan suaminya, maka Khadijah melepas kalungnya, ya, yang biasa dia pakai, yang biasa dilihat oleh Nabi SAW. Dia pasangkan ke leher putrinya Zainab untuk menghias putrinya agar bisa malam pertama dengan Abul As. Kemudian juga putrinya Ruqayyah menikah dengan putranya Abu Lahab. Ummu Kulthum juga menikah dengan putranya Abu Lahab. Ketika Nabi mengaku atau memproklamirkan dirinya sebagai Nabi, maka orang-orang Quraisy memusuhi Nabi. Di antara yang paling keras memusuhi Nabi adalah Abu Lahab, pamannya. Sampai Nabi kalau kemana-mana berdakwah, dia ngikutin dari belakang. Sampai dia melempari Nabi SAW, mengatakan, hati-hati ini pendusta. Ini pendusta, hadza sabi. Pendusta, ini orang keluar dari tradisi nenek moyang. Diikutin oleh pamannya Abu Lahab. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy datang kepada Abu Lahab, kepada anak-anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kalian ceraikan itu putri-putri Muhammad. Kalau kalian ceraikan putri Muhammad, nanti mau nikah sama perempuan mana saja silakan. Ya, kami akan pilihkan wanita Quraisy yang terbaik. Ceraikan. Kenapa ceraikan? Biar Muhammad sibuk ngurusin putri-putrinya jadi janda. Biar Muhammad tidak sempat untuk berdakwah karena pusing mikirin putri-putrinya jadi janda. Akhirnya mereka semangat, mereka ceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ceraikan. Enggak apa-apa, Ruqayyah akhirnya menikah dengan Utsman. Ketika Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum menikah dengan Utsman, gantinya luar biasa. Adapun Abul As ketika didatangi orang kafir Quraisy suruh menceraikan Zainab, Abul As tidak mau dan dia musyrik dan dia tidak mau. Tapi berjalan dengan waktu, akhirnya dakwah terus demikian sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal pada tahun 10 kenabian, yaitu waktu Nabi masih di Mekah. Adapun keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha sangatlah banyak, ya. Di antaranya adalah wanita yang pertama masuk Islam.
Bahkan manusia pertama masuk Islam secara mutlak. Karena Nabi ketika dapat wahyu yang pertama dia sampaikan adalah Khadijah. Dan Khadijah masuk Islam yang pertama. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang beri contoh kebaikan dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bisa jadi semua orang yang masuk Islam pahalanya ngalir juga kepada Khadijah karena dia yang memberi contoh pertama masuk Islam. Inilah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara keistimewaan Khadijah, semua anak-anak Nabi Muhammad dari Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian di antara keistimewaan Khadijah, hartanya seluruhnya dia korbankan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Sampai Rasulullah sering sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Aisyah mengatakan, aneh, Khadijah sudah meninggal tapi saya cemburu kepada Khadijah. Harusnya kalau mau cemburu kepada istri-istri Nabi yang masih hidup. Tapi ternyata Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sering cerita Khadijah. Dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begini. Kalau idza dzakara Khadijah asna 'alaiha sana'an. Kalau Nabi sudah nyebut Khadijah, Nabi puji. Sampai Aisyah cemburu. Khadijah, Khadijah terus. Cemburu kepada orang sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi ketika Khadijah dicemburui? Kata Nabi, inni qad ruziktu hubbaha. Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintainya. Rasulullah bangga bisa mencintai siapa? Khadijah. Ya. Ajuz kata Aisyah sudah tua, sudah meninggal. Ya, tapi bagi Nabi tidak. Ya, Nabi selalu mengenang Khadijah. Saking sayangnya Nabi kepada Khadijah, terkadang kata Aisyah yang cerita, terkadang Nabi motong kambing, Nabi bagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Ingat istrinya. Sampai ketika Nabi dan Aisyah sedang di rumah, tiba-tiba ada Hala bintu Khuwailid. Hala itu adalah adiknya atau kakaknya Khadijah. Minta izin ketemu Nabi. Ketika mendengar suara Hala, Rasulullah langsung teringat suaranya Khadijah. Karena suara Khadijah mirip dengan suara adiknya. Itu sering ya. Ya. Sering ya. Seperti kalau saya bicara istri saya juga suaranya mirip dengan ipar saya ya. Ya mirip ya. Jadi ketika Rasulullah mendengar suara Hala, kata Rasulullah, Hala. Rasulullah bersinar-sinar wajahnya. Ingat kembali kepada istrinya Khadijah. Aisyah cemburu lihat Nabi SAW demikian. Ya. Jadi Rasulullah SAW az-zawjul wafi. Suami yang setia. Ya. Bahkan istrinya sudah meninggal setia. Selalu ingat Khadijah. Sampai Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang Khadijah. Kata Rasulullah SAW tentang keutamaan Khadijah. Ya. Wawasatni bimaliha. Idh haramaniyan nas bi amwalihim. Khadijah dialah yang bantu aku dengan hartanya ketika semua orang tidak ada yang bantu aku. Ya. Amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Khadijah. Dia bantu aku dengan hartanya ketika semua orang tidak bantu aku. Dan dia memberikan kepadaku anak-anak. Ini yang buat Nabi sangat mencintai apa? Khadijah. Lebih daripada itu, Khadijah adalah wanita yang tidak pernah angkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW selama 25 tahun. Oleh karena dalam satu hadis, ketika Khadijah sedang keluar rumah, kemudian datang ingin balik ke rumah, Jibril datang alaihissalam kepada Nabi SAW. Jibril berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atatka. Ini Khadijah sedang datang menuju rumah. Ma'aha ina'un fi idam. Dia sedang bawa periuk atau panci isinya makanan ya. Fa idza hiya atatka, kalau Khadijah datang kepada engkau, fa'ablik 'alaiha salama min rabbiha. Sampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam kepada dia. Allahu Akbar ya. Allah kirim salam. Tuhan Rabbul Alamin kirim salam kepada Khadijah. Ya. Wa minni, aku juga kirim salam kepada Khadijah. Wa basyirha bil jannah, dan kabarkan kepada dia tentang surga bagi dia, istana bagi dia, ya, bi baitin fil jannah, ya, min qasabin, ya, la sakhaba fihi wala nasab. Sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah sudah siapkan bagi dia istana di surga yang terbuat dari mutiara, ya. Yang surga istana tersebut tidak ada suara hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. Kata para ulama, al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan balasan. Kenapa? Khadijah tidak pernah angkat suaranya kepada suaminya selama hidupnya. Enggak pernah. 25 tahun tidak pernah angkat suara. Dan Khadijah tidak pernah merepotkan suaminya. Jadi selalu anak-anaknya dirawat dengan penuh keletihan. Dia ngurus anak-anaknya Muhammad. Agar Muhammad ini bisa berdakwah dengan leluasa, dia ngurus anak-anaknya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya.
Dan subhanallah ketika Khadijah meninggal dalam kondisi yang sangat sulit ketika itu, lagi di puncak-puncak kesulitan dihadapi oleh Rasulullah SAW, lagi kuat-kuatnya intimidasi dari kaum Quraisy, dan dia meninggal, Rasulullah belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa, lagi sulit-sulitnya. Sementara istri-istri Nabi yang lain hidup susah bersama Nabi, tapi posisinya lain. Nabi sudah ke Madinah, Nabi sudah menjadi kepala negara, Nabi sudah menjadi panglima perang. Nah, ya sudahlah. Ada sedikit duniawi yang mereka dapatkan meskipun secara totalnya adalah kesusahan. Beda dengan Khadijah, tidak sedikit pun dia dapatkan dari dunia ini. Sehingga kata para ulama, Allah ingin menyempurnakan pahala Khadijah di surga kelak karena kesabaran yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW sangat sedih sampai sebagian ulama menyebutkan tahun meninggalnya Khadijah dengan amul huzn, yaitu tahun kesedihan. Bagaimana tidak? Orang yang biasa di rumah ada, biasanya Nabi kalau ketemu lagi susah payah, pulang ke rumah ketemu dengan senyuman sang istri, sudah tidak ada lagi, tidak ada tempat curhat lagi. Ya. Dan itulah adalah tahun yang sangat sedih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, semoga ibu-ibu sekalian bisa meniru ya apa yang dilakukan oleh Khadijah, dan kita sebagai laki-laki bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita berusaha untuk menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangan kita. Kalau Anda seorang laki, jadilah suami yang terbaik. Kalau Anda anti seorang wanita, jadilah istri yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa lanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu di sana, di tempat yang jauh, tetap bisa istiqomah menjalankan agama Islam dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.